Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap sebagai segala penidasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapatkan malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dan memuliakan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Kita yang baca dan bahas firman Tuhan dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, tetap kita bersukacita. Atau tadi dalam bacaan firman Tuhan yang tadi kita sama-sama baca dan dengarkan di ayat ke-14. Dalam Zefanya pasal 3 ayat 14, bersorak-sorailah hai putri Sion. Nah, bersorak-sorai seperti warna dalam lilin Advent ketiga ini berwarna pink. Kita diumpamakan warna tersebut cerah, penuh sukacita, dan tidak ada kegelapan. Atau kalau dalam konteks Minggu Advent, tetap tenang di dalam penantian, di dalam pengharapan, diajak bersama-sama. Lalu tenang, diam, dan dalam penantian itu apa yang harus kita persiapkan? Saya khusus kita memiliki tema di Minggu Advent ketiga ini, menyiapkan jalan bagi Tuhan melalui pembaharuan budi. Menyiapkan jalan bagi Tuhan melalui pembaharuan budi. Yang kita pertama garis bawahi ialah melalui pembaharuan budi. Nah, berbicara pembaharuan budi, di dalam next slide berikutnya kita akan bersama-sama seperti warna yang diberikan. Pembaharuan budi dikisahkan ada seorang pria yang sedang sibuk nih mendorong batu yang begitu besar. Dia kenapa sih dorong? Kenapa sih? Ternyata Bapak Ibu sekalian dan terkasih, sebelumnya dia penuh dengan pergumulan, dengan keputusasaan. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa sih perintah yang harus aku lakukan? Atau dalam tema kita, apa sih yang saya perlukan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Nah, dia mendorong batu itu karena Tuhan yang memintanya. Di dalam doa secara pribadi, pria ini diminta oleh Tuhan untuk, ya sudah anakku, geserlah batu ini. Itu perintah pertamanya dari Tuhan. Setiap hari ya kamu geser, baik pagi, siang, atau malam kamu harus geser. Kemudian Bapak sekalian dengan semangat, dengan excited dia mendorong bangun pagi bahkan sampai malam. Terkadang juga bahkan tertidur sambil bersender di batu tersebut. Nah, kemudian Bapak sekalian pria itu lama-kelamaan berpikir, kok perintah Tuhan
kok jalan untuk dipersiapkan kok berat sekali ya Allah, saya tidak mampu nih. Kalau saya punya sejenis traktor ataupun dibantu oleh orang lain, saya bisa menggeser batu ini. Makanya kemudian pria itu kembali berputus asa, dia sedih, dia marah kepada Tuhan. Dan kemudian di dalam doa dia berkata, tugas itu sangat tak masuk akal. Di dalam doa itu juga berkata, Engkau Tuhan tak akan pernah dapat mengerti. Akal budiku memperlihatkan aku terbatas sebagai manusia. Bagaimana perintah Tuhan itu di luar kemampuanku. Akal budiku sangat-sangat terbatas, sehingga aku tidak dapat menggesernya, sehingga aku tidak dapat memenuhi perintah Tuhan. Kemudian di dalam doa Tuhan berkata kepada pria ini, sambil tentunya sang pria berteriak menjadi Tuhan, Tuhan seperti itu. Terus aku telah bekerja, kata pria ini, aku telah bekerja melayanimu dengan segenap kekuatanku, tetapi sampai sekarang aku tidak dapat menggerakkan batu itu sedikit pun. Mengapa aku gagal Tuhan? Sang pria itu dalam doa, dalam tangisnya, tentunya tidak bersukaria seperti itu. Dia menjerit kepada Tuhan di dalam doa. Dan kemudian Tuhan berkata dengan lembut dan penuh kasih. Kira-kira dalam ilustrasi ini, anakku, ketika aku memintamu untuk melayaniku, aku minta adalah mendorong batu itu dengan seluruh kekuatanmu. Tak sekalipun aku meminta menggesernya. Tugasmu hanya mendorong. Dan kini engkau datang padaku berpikir bahwa engkau gagal. Ini kata Tuhan. Dan kemudian Tuhan berkata, benarkah engkau gagal? Lihatlah dirimu, lenganmu yang berpotok, punggungmu tegap dan kakimu menjadi kokoh. Kau bertambah dan kemampuanmu melebihi sebelumnya. Meski batu itu belum tergerak, panggilanmu adalah menuruti perkataanku, terus mendorong, belajar setia, taat, dan percaya akan hikmatku. Ini dalam doa pria itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Aku tidak meminta kamu untuk menggeser. Ternyata dalam perintah Tuhan hanya mendorong. Tuhan meminta supaya pria ini mendorong batu besar. Secara akal budi, kembali lagi manusia yang penuh dengan logika dan perhitungan matematisnya, saya nggak bisa tentunya. Tapi ternyata dalam pemahaman, dalam doanya, ternyata Tuhan mau saya hanya mendorong, mau Tuhan ada kesetiaan, mau ada dari Tuhan konsistensi dari saya untuk tetap melayaninya dalam hal berat sekalipun dalam kehidupan saya, sekalipun berat. Tapi saya bisa tidak setiap harinya, walaupun mendorong itu tidak dalam wajah yang murung. Tuhan dorong, ini kan saya capek, belum saya makan dan lain sebagainya. Ada banyak akal budi kita yang mulai hitung-hitungan. Kan susah Tuhan, belum lagi mendorong seperti itu atau menggeser. Akal budi kita ditanya matematikanya, saya bisa nih menggeserkan. Sementara Tuhan ingin mendorong. Tentu berbicara kehendak Tuhan secara akal budi akan sulit. Tapi bisa tidak kita tetap bersorak-sorai, kita dapat bersukacita dan tetap memberikan damai sejahtera Allah kepada sesama. Nah, dalam slide berikutnya, kenapa di minggu Advent ketiga ini kita diminta bersorak-sorai seperti di Zefanya pasal 3 ayat ke-14. Zefanya pasal 3 ayat 14, bersorak-sorailah. Demikian kata Tuhan. Zefanya pasal 3 ayat 14, sing for joy kata Allah. Dan dalam bahasa Ibrani-nya adalah rani, yang kemudian dalam tafsiran juga rani ini bukan kondisi yang sekali lagi sedang ada kesukacitaan, sedang ada makanan yang banyak, uang yang banyak, kesehatan yang bagus, tapi di dalam tekanan, tetapi dalam kepusingan, dalam
keputusasaan. Tapi Tuhan meminta khususnya kepada Zefanya dan bagi kita untuk kemudian bernyanyi. Kemudian kita diajak untuk bersorak-sorai bagi Allah, sing for joy kepada. Tetapi sekali lagi dalam Ibrani ini luar biasa berat. Minggu Advent ketiga kembali kita diminta bersorak-sorai, diminta sukacita seperti warna yang berwarna pink ini, bukan catatannya dengan baik, dengan santai ataupun penuh dengan sukacita, tetapi dengan begitu berat dan tetap bersorak-sorai seperti yang dialami dalam kehidupan yang dialami khususnya dalam Zefanya. Bacaan kita di slide berikutnya, apa sih kesulitannya Nabi Zefanya? Nah, Bapak sekalian, dalam kehidupan Zefanya itu hidup pada zaman Raja Yosia di tahun 659. Yosia ini adalah Raja Israel pada saat itu di tahun 659. Zefanya melayani. Tetapi dalam sejarah Perjanjian Lama, Bapak sekalian, dan tercatat dalam Zefanya pasal pertama diceritakan bahwa di Bapak Ibu bisa melihat dalam Zefanya pasal pertama, Zefanya ini adalah keturunan dari Raja Hizkia. Zefanya merupakan salah satu keturunan Raja Hizkia, tetapi kemudian kehidupannya memenuhi panggilan Tuhan sebagai seorang nabi, bukan sebagai seorang raja. Nah, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Nah, secara historis, secara sejarah, sebelum atau kita bilang opungnya si Zefanya ini atau Hizkia ini sebagai raja, orang-orang itu berbuat dosa jauh dari kehendak Allah. Hizkia ini yang kemudian memulihkan. Wah, luar biasa Bapak sekalian, di zaman Hizkia ini sebelum-sebelumnya atau sebelum di tahun 1626 sebelum Masehi ini, orang Israel melakukan persembahan kepada berhala bukan di rumah tetapi di bait Allah. Ini yang sangat-sangat luar biasa. Kok bisa? Karena sekali lagi mereka bangsa Israel dengan akal budinya, dengan logikanya, Tuhan kalau berikan berkat, hidup saya tetap ada pergumulan, ada kesulitan, maka saya menyembah berhala. Bentuk protes yang paling menjadikannya lagi di bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Itu di zaman-zaman Hizkia orang menyembah berhala di dalam bait Allah. Hizkia yang kemudian dipulihkan, akan tetapi kemudian di zaman dari Manasye dan kemudian Amon, kembali orang-orang Israel pada zaman itu, baik Yehuda ataupun Israel Utara itu hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka hidup tidak baik kepada Allah. Nah, kenapa di zaman Yosia ini 659 menjadi gambaran bagi kita? Kok ada perubahan? Ternyata Yosia ini mendapat banyak sekali masukan dari Zefanya yang selalu mengingatkan untuk Yosia sebagai raja memimpin yang baik dan benar. Kemudian yang luar biasa, di zaman Yosia ini untuk pertama kalinya ditemukan kembali gulungan atau hukum Taurat yang dibawa oleh Musa. Jadi di zaman sebelum Yosia, bahkan zaman Hizkia, karena tadi berdosa menyembah berhala, bahkan di bait Allah, hukum Taurat yang batu itu, dua bawah batu itu hilang. Di zaman si Yosia ini baru Raja Yosia baru ditemukan, dan kemudian orang kembali memuji, kemudian memuliakan Allah. Yosia menjadi pribadi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Akan tetapi itu semua karena yang bernama Zefanya. Namun Bapak Ibu sekalian, kembali kepada bangsa Israel atau kita sebagai manusia sudah luar biasa menerima berkat, baik karena kemakmuran di zaman Yosia ini, bahkan menemukan kembali hukum Taurat yang diberikan oleh Allah. Mereka hidup kemudian tetap biasa-biasa saja, atau secara formalitas hukum agama hanya untuk dilihat orang saja, hanya untuk kepentingan nama baik. Jadi orang-orang Israel itu, kalaupun mereka mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan menguduskan kembali bait Allah, dengan kemudian memberikan persembahan-persembahan, tapi di zaman Yosia ini ataupun di Nabi Zefanya
Nabi Zefanya ini, orang-orang kemudian hidupnya hanya untuk dilihat orang, untuk kepentingan nama baik. Karena tadi, loh batu sudah ditemukan, hal yang luar biasa diketahui, Tuhan tetap ada, harusnya bersyukur. Tapi orang-orang bangsa Israel pada zaman itu tidak, hidupnya untuk dilihat orang lain, bukan untuk dilihat oleh Allah. Ini kemudian bertanya bagi kita, bersorak-soraklah, atau tadi sing for joy itu yang dalam Zefanya pasal 3:14 itu bukan untuk kepentingan nama baik kita pribadi, memuliakan Allah, bersorak-sorai, bersukacita dan meninggalkan ketika ini untuk nama Tuhan. Dari sing for joy yang di Zefanya pasal 3:14. Sebagai umat percaya, sekali lagi sebagai ilustrasi tadi, kita tidak tahu Tuhan meminta apa. Kita diminta mendorong atau menggeser. Secara kalbudi tentu berat, secara kesulitan manusia kita tentu punya ada batu yang mengganjal, ada banyak batu besar pergumulan hidup, baik karena kesehatan, karena keuangan, ataupun karena konflik di tengah-tengah keluarga. Tetapi walaupun berat, bukan berarti saya meringankan, tapi tetap bersorak-sorai, tetap mau terus memuliakan Tuhan. Nah, kembali ke sejarah ini, kemudian di Yehoazar, Yoyakim, dan Zedekia, kemudian di zaman-zaman ini kembali orang Israel hancur, dan pada akhirnya bahkan dijajah oleh Kaisar Romawi dan masuk ke dalam perjanjian baru. Kemudian orang-orang Israel tidak penuh dengan syukur, orang-orang Israel tidak mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Walaupun tadi bergumulan mereka tidak begitu berat, karena mereka sudah menerima dan menemukan kembali hukum Taurat yang diberikan oleh Allah. Mereka hidup tidak sesuai dengan Tuhan. Nah, kita mengapa melihat bahwa walaupun di zaman Raja Yosia ini telah dilakukan pembaharuan, baik Allah menjadi kudus kembali, ada kegiatan agama rohani, tapi untuk kepentingan pribadinya. Nah, bukan berarti bangsa Israel atau bahkan kita saat ini harus hidupnya formal saja, keagamannya formal saja. Memang betul dalam kegiatan agama kita tetap menunjukkan yang terbaik, tetapi kembali kepada motivasinya ini kemudian diingatkan bagi kita. Lalu apa yang membuat kita tetap bersorak-sorai? Apa yang membuat kita memiliki motivasi yang tulus kepada Allah? Dan kemudian kita lihat di slide berikutnya dalam Zefanya pasal 3:14 dan 17, secara 2 kali berturut-turut Allah berfirman kepada Zefanya. Zefanya melanjutkan ataupun mencatatnya. Dikatakan Tuhan ada di antaramu. Itu di ayat ke-14. Kalau kita dalam pergumulan, kalau kita dalam kegiatan agama seperti bangsa Yehuda pada zaman itu, untuk mementingkan diri sendiri, Allah ada di antaramu, kata Zefanya. Dan kemudian diulang di ayat ke-17, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Tapi tentu walaupun kalimatnya sama, di dalam bagian akhirnya ada di antaramu, atau dalam kalimat objeknya, kita sebagai manusia objeknya jelas kalimatnya sama, tetapi subjeknya berbeda. Tuhan Allahmu, Allahmu, kalau ini kan Tuhan saja. Artinya di bagian awal Zefanya ngasih tahu baik kepada bacaan pada saat itu orang-orang Israel ataupun pada kita zaman ini, kita tuh seperti ngeyel ataupun masa sih Tuhan ada di antara saya. Makanya dijelaskan berulang kedua kalinya, Tuhan Allahmu. Ini kemudian sangat-sangat menunjukkan orang sulit untuk bersukacita ini bahkan ketika ini, baik bangsa Israel ataupun kepada kita saat ini. Orang perlu 2 kali diingatkan, bahkan sampai subjeknya pun jelas. Tuhan Allahmu cuma Tuhan saja, atau cuma dalam bahasa Ibrani Yahweh. Tapi ketika di ayat ke-17 Elohim ini menunjukkan kita atau pribadi ciptaannya. Itu benar-benar langsung ke arah orang yang kemudian tadi hidupnya berputus asa.
asa. Hidupnya tidak mampu bersorak-sorai penuh dengan kesukacitaan. Tentu secara logika, secara akal budi sah, benar saya sedang bergumul misalkan. Tapi secara iman di Zefania pasal 3:14 benar saya sedih, saya bergumul. Tapi di ayat ke-17 jelas sekali, Allahmu bukan secara universal tapi secara personal. Allah yang universal itu menjadi pribadi yang ada di dalam kehidupan kita. Begitu Bapak sekalian, di minggu Advent ketiga ini kita yang menanti Allah itu benar-benar diingatkan kembali secara, apalagi secara liturgi. Kalau itu di dalam slide berikutnya. Nah ini kalau minggu lalu tentu kita sudah Advent pertama, Advent kedua, dan Advent ketiga. Zefanya itu seperti mengulang pengingatan kepada kitab Maleakhi dalam Perjanjian Baru bagian akhir. Di Maleakhi orang sudah dibebaskan, sudah diberikan kemudahan berkat-berkat karena Raja Koresi mengizinkan bangsa Israel keluar, bahkan mengawal sehingga bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Tapi kenapa diulang kembali kepada Zefanya? Karena dalam tanda liturgi penantian itu berat. Kenapa menanti kedatangan Tuhan, kelahiran Sang Juru Selamat itu berat? Karena kita dengan akal budi, karena kita dengan benar-benar logika kita. Karena itu di minggu Advent ketiga ini Zefanya mengingatkan Tuhan ada di antaramu. Tetap kita mungkin ada bising telinga kita, logika kita, budi kita marah, protes, kok Tuhan begini, kok Tuhan begini. Kemudian Zefanya pasal 3 ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Itu pengulangan yang mengingatkan Tuhan ada di antara kita, sehingga kita tetap bersorak-sorai, tetap memenuhi panggilan dari Tuhan, sehingga pribadi-pribadi lepas pribadi tetap memenuhi kehendak Allah. Kehendak Allah itu mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Kedatangannya itu juga merupakan undangan bagi kita. Jadi Allah menyelamatkan itu tidak pasif, tapi melibatkan kita untuk menyelamatkan orang lain yang di tengah pergumulannya. Misalkan kepada anak, kepada menantu, bahkan cucu cicit juga. Kok kenapa sedih sih? Kenapa kok ada pergumulan? Sebagai orang tua, sebagai anak, bahkan sekalipun mengingatkan kepada orang tua, tetap mengingat Tuhan ada di antaramu. Tetap sedih. Ingatkan lagi Zefanya pasal 3:17 dari Tuhan Allahmu, untuk mengingatkan pribadi lepas pribadi kita memiliki Tuhan yang tetap memberikan kekuatan dan memberikan sukacita. Tuhan memampukan kita menjadi pribadi untuk bersorak-sorai bagi Allah. Amin.